Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman yang berada di Jordania dan selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman yang berada di Indonesia. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta semua pada webinar keilmuan hari ini. Perkenalkan, nama saya Hilya Nafisa, mahasiswi Universitas Yarmouk, selaku Master of Ceremony pada kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama sekaligus belajar bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhsin Ruslan MA yang telah bersedia menjadi pemateri pada webinar keilmuan hari ini. Dan juga kepada Divisi Pendidikan dan Kemahasiswaan HPM Jordania, IRBIT, yang telah bekerja sama dengan BEM Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada, BEM Universitas Negeri Jambi, Fakultas Keagamaan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, PPIDK Timur Tengah dan Afrika, juga Forum Penulisan Al-Batra yang telah berkolaborasi dengan acara kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mau berkolaborasi bersama. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden HPMI Jordania, Gubernur dan Wakil Gubernur dari daerah aman, IRBIT dan Mokta. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti webinar keilmuan bersama hari ini. Baik, langsung saja. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara kedua sambutan oleh Ketua Divisi Kemahasiswaan HPMI Jordania, IRBIT. Acara ketiga yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Keilmuan. Acara keempat, penyampaian materi webinar keilmuan dengan tema mencari titik temu dialog lintas agama dalam perdamaian Palestina dan Israel. Acara kelima yaitu tanya jawab. Acara keenam, sesi foto bersama dan penyerahan sertifikat penghargaan. Dan acara terakhir yaitu penutup. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Divisi Kemahasiswaan HPMI Jordania IRBIT, Saudara Zaki Mubarok SPD, dipersilahkan. Untuk Saudara Zaki, Tes. Suara saya kedengaran, Mbak MC? Iya, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sebelumnya saya ingin terima kasih, saya menaruh hormat dengan sangat kepada Bapak Dr. Andus Haji Muhsin Ruslan MA yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kami, dan kami merasa sangat bahagia dan bangga atas waktunya Bapak. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa IRBIT yang sudah menyempatkan waktu juga di tengah-tengah pertengahan kita lagi ada yang ujian, Pak. Jadi teman-teman di Jordania ada yang ikut ujian, ada yang sedang ujian juga, ada yang sudah selesai ujian, dan ada yang belum ujian juga, mungkin minggu depan. Kemudian saya juga ingin berterima kasih dengan sangat kepada perwakilan PPIDK, teman-teman yang sudah bersedia menjadi media partner kami dalam acara ini. Di sini ada Mas Adiksa, ada Mas ya yang lain-lain juga lah. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman BEM Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya yang sudah ikut meramaikan juga bersama dengan PPIDK Tim TK tadi.
Mungkin di sini ada Mas Raffi ya, dan teman-teman yang lainnya. Kemudian saya juga ingin berterima kasih dengan sangat kepada teman-teman BEM-F juga di Universitas Gadjah Mada yang sudah turut ikut andil dalam acara ini, yang sudah ikut meramaikan. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas UIN Jambi yang sudah ikut meramaikan juga, dan teman-teman yang lainnya. Di sini saya ingin menotis, ini kita sudah kali kedua untuk webinar tentang eh, tentang politik di Timur Tengah ini yang sedang maraknya sekarang. Nah, di sini saya harap teman-teman bisa menyimak dengan baik, dengan seksama apa yang akan dipaparkan oleh eh, Bapak Dr. Andus Haji Muhsin Ruslan MA ini. Mungkin insya Allah dalam materi ini juga sangat sangat bagus untuk teman-teman, di mana teman-teman ini kita semua ini sebagai mahasiswa ya, kita juga harus mengetahui isu-isu apa yang ada yang sedang terjadi sekarang di tengah-tengah kita. Terutama teman-teman yang di Jordania mungkin sebagai eh, pintu utama di mana teman-teman harus mengetahui isu-isu tentang politik di Timur Tengah, khususnya politik Israel dan Palestina. Di sini mungkin kita lebih tepatnya bagaimana sih untuk mencari titik temu agama. Jadi dalam untuk perdamaian atas konflik ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua yang udah menyempatkan waktu buat hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Zaki atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Webinar Keilmuan, Saudara Faki Al-Ghafari, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri webinar kita kali ini, Bapak Dr. Andes Haji Muhsin Ruslan MA, yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi dan sharing kepada kita di webinar kita kali ini. Lalu kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dari Dikpas terutama yang sudah menyelenggarakan webinar kita kali ini, karena ini merupakan webinar yang sangat menarik bagi teman-teman mahasiswa, apalagi mahasiswa di Indonesia ya. Lalu saya ucapkan terima kasih juga kepada BEM-BEM Universitas yang sudah berkolaborasi dengan kami, BEM Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Gadjah Mada, lalu ada BEM Universitas Negeri Jambi, lalu ada juga BEM FAI Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan juga Forum Penulisan Al-Batra, dan juga PPDK Timur Tengah dan Afrika. Saya ucapkan selanjutnya saya tidak akan lupa untuk mengingatkan kepada teman-teman semua bahwasannya webinar kita ini adalah webinar kali kedua seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Zaki tadi. Jadi webinar kita kali ini itu merupakan rentetan dari acara yang mana nanti ketika webinar kita sudah selesai semua, nanti insya Allah kita akan mengadakan penulisan di Irbit Yordania. Dan insya Allah penulisan ini akan kami sebarkan di Indonesia, seperti itu. Jadi mungkin nanti menjadi himbauan juga untuk teman-teman, khususnya mahasiswa Irbit, bagi siapa nanti yang ingin, nanti kita akan mengadakan lomba penulisan itu, dan insya Allah penulisan ini akan kita sebarkan di Indonesia, seperti itu. Kenapa tujuan kita menyebarkan di Indonesia? Karena pertama judul kita di penulisan ini itu adalah tentang Palestina dan Israel. Sedangkan kita mahasiswa Yordania ini udah jadi makanan sehari-hari lah, ibarat kata mah. Udah jadi makanan sehari-hari kita, udah melihat bagaimana kondisi mereka, bagaimana keadaan mereka. Jadi kami berharap mahasiswa Indonesia pun
tanpa mereka harus datang, mereka pun tahu bagaimana keadaan di sini dengan melewati penulisan-penulisan kami tersebut. Seperti itu. Jadi maka dari itu, acara webinar ini merupakan salah satu rentetan dari acara penulisan kami nanti dari Dikmas Yordania, Dikmas Irbit HPMI. Seperti itu. Jadi ini juga merupakan himbauan untuk teman-teman semua, terutama Mas Ekrat Irbit. Semoga nanti bisa ikut berpartisipasi dalam penulisan kami ini. Insya Allah acara ini berkah. Insya Allah. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian webinar keilmuan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhsin Ruslan MA yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Lintang Amelia Ilmiah. Dipersilahkan. Terima kasih Kak Hilya Nafisa atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan para hadirin sekalian, apa kabar? Sehat dan Alhamdulillah. bahagia kan pastinya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah segala aktivitas yang kita lakukan, kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan berbagai kesempatan-kesempatan baik, termasuk mengikuti webinar pada hari ini. Materi yang akan kita bahas pada siang hari ini, temanya adalah mencari titik temu dialog lintas agama dalam perdamaian Palestina-Israel. Perlu diketahui bahwa webinar kali ini adalah webinar lanjutan atau webinar kedua yang diselenggarakan oleh Dikmas Irbit HPMI Yordania. Konflik antara Palestina dan Israel menjadi salah satu hot potatoes di era modern ini. Berbagai resolusi tidak membuahkan hasil yang diterima oleh kedua belah pihak. Akibatnya, secara teknis keduanya masih terlibat peperangan hingga saat ini. Nah, menjawab konflik antar dua negara tersebut akan kita bahas bersama pemateri yang telah hadir bersama kita. Beliau adalah seorang dosen usuluddin di Universitas Islam Negeri Sultan Toha di Jambi, juga sekaligus menjadi pendakwah hebat di wilayah Jambi. Beliau adalah Dr. Andes Haji Muhsin Ruslan MA. Baiklah, untuk sesi pertama, beliau akan menyampaikan materinya selama 50 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Siapkan fokus terbaik kita, marilah kita sambut beliau, Dr. Andes Haji Muhsin Ruslan MA. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Adik-adik, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, beruntung pada sore hari ini untuk Indonesia, lebih kurang hampir jam 5 sore. Kami di Jambi sekarang ini dalam keadaan memang adem ayem karena musim penghujan. Jadi udaranya sangat sejuk dan nyaman, cuman kadang-kadang mau keluar itu agak susah sedikit, takut memang menghadapi hujan yang tidak bisa diprediksi. Pertama saya ingin memperkenalkan nama saya, nama Muhsin Ruslan. Ruslan itu nama orang tua, nama ayah. Karena dulu itu di fakultas itu ada nama Muhsin yang kesamaran, 2 orang. Jadi ditambahlah nama orang tua di belakangnya. Jadi kalau mau pakai istilah dalam ceramah saya seringkali itu, Ustadz Muhsin Ruslan nama dibuat, UMR kalau disingkat, Mandi Angin Tua lahir namanya tempat, Mayang Kota Jambi di situ alamat.
Adik, kakak, inilah kak. Istri 1, anak 3 diberi amanat. Ini apa dia? Ada gangguan. Dari orang sana. Oke. Eh, saya ulangi lagi. Tadi ada gangguan sedikit. Mandi Angin Lahir nama tempat, Mayang Kota Jambi di situ alamat. Ya, istri 1, anak 3 dibagi amanat. Memang ada rencana menambah istri sampai 4, cuman tidak dapat. Takut nanti tenaganya sudah tidak kuat. Ditambah lagi matanya sudah tidak pasat. Nanti istri tidak mau merawat. Tiap hari dia ngumpat-ngumpat berdoa dengan Tuhan supaya kita mati cepat. Hari ini saya mendapat tema menyangkut dengan titik temu dalam hal konflik Israel-Palestina. Kalau saya melihat dari judul ini, titik temu. Kata titik biasanya itu adalah mengakhiri sebuah kalimat. Jadi tidak ketemu dengan kalimat berikutnya. Jadi kalau ingin mencari titik temu yang namanya konflik Arab-Israel itu, ada 3 hal yang paling krusial. Itu pertama itu menyangkut dengan orang-orang Israel itu menganggap tanah itu miliknya. Karena dia menganggap itu miliknya, apapun bentuknya dia akan mempertahankan. Yang kedua itu menyangkut dengan Israel ini adalah karena dia didukung Amerika. Jadi Amerika sangat membackup semua urusan yang ada pada Israel. Yang ketiga itu dalam pandangan saya adalah karena Arab itu bersepakat untuk tidak sepakat. Ini yang jadi masalah. Untuk menyelesaikan masalah itu sebenarnya tidak terlalu susah. Kalau memang orang Arab ini bersepakat untuk sepakat. Amerika itu kan bergantung dengan orang Timur Tengah. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena memang mereka sudah dari awal orang Arab itu susah untuk bersepakat. Kita sudah banyak mendengar tentang cerita ataupun penulis-penulis baik penulis Barat, penulis Timur, pertemuan segala macam, agar bahwa Palestina itu diberikan kemerdekaan, Israel itu tidak diakui keberadaannya. Nah, bila dukungan itu tidak full dan tidak penuh ke sana, maka susah untuk mencari titik temu. Kalau kita katakan menyangkut dengan soal isu agama di sana yang paling besar memang ketiga-tiganya itu adalah mulai dari agama Yahudinya, agama Nasraninya, agama Islamnya. Mereka bukan perang atas nama agama, tapi perang atas nama wilayah. Kenapa itu? Karena kepentingan dari pihak Amerika untuk menciptakan suasana seperti itu sehingga menguntungkan bagi mereka. Di mana letak menguntungkannya itu setelah hancur porak-poranda, nanti datang IMF untuk memberikan bantuan, selamanya menjadi terhutang kepada Amerika. Jadi orang Islam itu akan menjadi sebuah perebutan. Orang Islam akan menjadi perebutan. Saya ingat sekali itu dulu ada penyanyi terkenal Indonesia, penyanyi dangdut Rhoma Irama, itu merilis lagu. Jadi nanti adik-adik boleh lihat kembali lagu itu. Lagu yang ditulis lebih kurang tahun 80-an. Dalam soundtrack film itu Satria Bergitar kalau saya tidak salah.
Karena saya ketika itu memang sedang hobi-hobinya menonton gitu. Jadi judulnya itu adalah Bersatulah. Jadi kalau Anda melihat lagu itu, pesan lagu itu sangat menyentuh. Pertama apa dia? Berpedoman pada Al-Qur'an. Nah, itu kan. Berpedoman pada Al-Qur'an, mari galang persatuan. Nah, ini judulnya itu kan sangat sangat indah. Berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Nah, kalau kita ingin berpedoman kepada Al-Quran untuk menyelesaikan konflik ini, nah kita kan Kayak lihat dalam banyak Al-Quran. banget. Ya, kalau kita melihat Al-Quran, misalnya surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Nah, ini kan ada kata yang digunakan dalam itu menyangkut dengan wal tanzur, intizar. Intizar ini lebih cenderung kepada tingkat nalar. Memang Allah seringkali menggunakan kata intizar itu dalam hal bentuk agar manusia melihat sambil memperhatikan. Jadi ada beda melihat yang biasa dengan melihat sambil memperhatikan. Apa yang mesti kita perhatikan itu ialah apa yang kita kerjakan hari ini untuk esok. Ini kan pernyataan Al-Quran itu misalnya apalah yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kamu tidak punya intizar, punya nalar? Bagaimana onta diciptakan? Wassama'i kaifa rufi'at. Apa kamu tidak punya nalar? Bagaimana langit ditinggikan? Begitu juga wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Apakah kamu tidak punya nalar? Apa yang kamu kerjakan hari ini untuk besok? Besok itu ada dalam jangka pendek dan jangka panjang. Boleh jadi kalau jangka pendek ya hari ini dan besok pagi, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun ke depan, atau 50 tahun ke depan. Tapi yang lebih jauh lagi adalah menyangkut dengan hari akhirat. Sekarang ini kita berbuat untuk membebaskan Palestina itu. Paling tidak kita hanya berpikir bahwa untuk nanti ditanya Allah di akhirat, apa yang telah kamu perbuat untuk rakyat Palestina? Untuk menyelesaikan konflik itu sebenarnya orang Palestina itu tidak perlu banyak memberi selimut, membeli apa-apa. Yang suplai senjata saja selesailah urusannya. Kalau saya, gitu. Kalau saya berasa sebagai orang yang peduli dengan Palestina itu, mereka berperang, bagaimana mungkin pakai senjata melawan dilempar dengan batu? Ya senjata mesti dilawan juga dengan senjata baru seimbang. Kalau tidak kan kita menjadi bulan-bulanan. Dari kapan? Dari lama, bukan baru sekarang. Miris kita, kasihan melihat keadaan yang seperti itu. Kalau kita kembali kepada Al-Quran lagi misalnya, bagaimana untuk membebaskan itu? Pemimpin-pemimpin ini memiliki ketegasan, kepedulian, baik dalam sisi kemanusiaan. Kalau Indonesia memang jelas, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita memang punya Pancasila yang bisa merangkumi kesemuanya itu. Mereka tidak punya. Nah, itu kelebihan orang Indonesia. Nah, dalam hal soal sisi ini, pemimpin-pemimpin yang dipilih itu kan kita harus berpedoman bagaimana Al-Quran menunjukkan seorang pemimpin. Bagaimana Al-Quran menunjukkan seorang pemimpin? Kita bisa melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 247 misalnya. Ayat Al-Baqarah 247 itu tentang menceritakan bagaimana Allah memilih pemimpin. Bagaimana Allah memilih pemimpin? Dia mengangkat Talut menjadi raja. Nah, jadi raja ini adalah penguasa. Jadi kalau begitu,
Ada contoh yang bisa kita ambil bagaimana memilih pemimpin. Nah, cuman sayangnya memang di negara Arab itu pemimpinnya tidak dipilih. Kebanyakan pemimpinnya memang turun-temurun begitu kan. Bagaimana Allah memilih pemimpin? Ketika dia memilih pemimpin itu menunjuk Talut menjadi raja, dikomentari oleh orang banyak, oleh masyarakatnya. Kata mereka, kenapa harus Talut menjadi raja? Bukankah kami lebih berhak dari mereka itu? Karena Talut tidak diberikan kelebihan harta. Jadi kalau misalnya orang sekarang ini ukurannya adalah harta, susah. Tapi Allah memberikan penjelasan bahwa kenapa Talut itu diangkat menjadi raja, hanya dua. Satu, karena fisiknya kuat. Yang kedua, karena dia memiliki kelebihan ilmu. Nah, kan kita lihat juga dulu, Adam diangkat menjadi pemimpin, lakukan fit and proper test dengan malaikat, karena diuji keilmuannya. Jadi adik-adik sekalian ini, memiliki ilmu itu sangat penting kalau untuk merubah dunia. Jadi dunia ini bisa dirubah hanya dua. Satu, oleh agama. Kedua, oleh akal. Nah, akal ini kan karena ilmu pengetahuannya itulah maka dunia bisa berubah. Agama merubah dunia, juga akal merubah dunia. Sayangnya per hari ini orang bekerja untuk menjadi pemimpin itu bukan untuk mengurus kepentingan bahwa nanti di akhirat dia dipertanyakan, bukan. Tapi kenapa? Ini masalah yang paling besar adalah termasuk ke dalam hubud dunia. Jadi terlalu mencintai urusan dunia. Maka kata Nabi itu hubud dunia ra'su kulli khati'atin, mencintai dunia berlebih-lebihan itu juga itu adalah pangkal dari segala kerusakan. Jadi kita lihatlah per hari ini orang bisa berbuat dosa gitu. Kenapa? Karena mencintai urusan dunia. Kenapa orang Arab itu misalnya tidak bersatu? Karena dia takut urusan dunianya, bukan urusan akhiratnya. Kita lihatlah dulu zaman Nabi berjuang. Kita kenal ada Khalifah Abu Bakar, ada Khalifah Umar, ada Khalifah Utsman, ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kita tidak pernah mendengar kalau ada Khalifah Umar bin Khattab itu meninggalkan kawasan tanah yang luas hasil rampasan perang untuk dirinya atau keluarganya. Kenapa? Karena dia memang mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang per hari ini, semua urusan itu mulai dari bawah yang dikhawatirkan menyangkut dengan kehidupan dunia, takut kebahagiaan dunia itu tidak dia miliki. Maka orang akan berlaku curang. Nah, ini kan fenomena ya. Menyangkut watak orang Israel, watak orang Yahudi itu kan susah kita akan mengatur. Karena dalam Al-Quran sudah dibuat pernyataan. Pertama, tidak suka lantar angkal Yahudi wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya orang Yahudi itu tidak akan suka dengan kamu sebelum kamu mengikuti agama mereka. Ya kalau kita melihat dari asal usul orang Israel, dia sudah memiliki paling tidak ada 4 keadaan yang dilakukan. Watak orang Yahudi itu bisa diciptakan dari 4 keadaan. Pertama, mulai dari zaman Nabi Yakub. Watak Nabi Yakub itu punya anak. Anaknya diantaranya ada Benyamin dan ada Yusuf. Bagaimana orang-orang anak-anak Nabi Yakub itu sifatnya, kecurangannya, dia bisa menipu orang tuanya sendiri. Bayangkan, orang tuanya sendiri, Yusuf, dibawanya pergi berburu, dikatakannya bahwa diterkam harimau, lalu Barda bajunya dilumuri dengan darah binatang, dipersembahkan kepada orang tua. Bayangkan,
orang tuanya sendiri dia tipu. Jadi itu watak-watak orang Yahudi. Kan itu membekas. Nah, orang Yahudi ini kan, orang Israel ini yang ditakutnya di dunia ini hanya dua. Satu, orang Mesir Fir'aun. Kedua, Jerman Hitler. Jadi dua itu yang memang ditakuti oleh orang Yahudi. Selebihnya dianggap biasa-biasa saja. Nah, kalau kita melihat dari sisi keturunan Nabi Yakub yang mewariskan orang-orang Israel yang sudah mendarah daging itu, jangankan orang lain, ayah dia sendiri, dia tipu gitu, dia tipu bahwa kenapa? Karena kecemburuan sosial. Kenapa kecemburuan sosial? Karena Nabi Yusuf mendapat mimpi bahwa dia disujudi oleh bintang dan matahari. Itu pertama. Yang kedua, kita ingat orang Yahudi itu adalah di bawah bimbingan Nabi Musa. Watak Nabi Musa ini kan setelah diselamatkan oleh Nabi Musa, dikejar oleh Fir'aun, mereka juga bertingkah. Apa tingkah mereka? Ketika dalam perjalanan itu minta disediakan makanan, maka Allah datangkan makanan dari surga. Selesai begitu, apakah dia patuh kepada Nabi Musa? Diam-diam dia membuat patung anak sapi untuk menjadi sesembahan. Bayangkan, sudah diselamatkan orang dari kejaran Fir'aun, sudah diberi makan makanan yang enak, dilarang untuk menyekutukan Tuhan, malah dia buat patung sapi, gitu kan. Nah, ini jadi kalau nak diajak berunding, berunding orang-orang Yahudi ini agak susah. Yang ketiga, zaman Nabi Isa. Nabi Isa itu memang ketika Nabi Isa lahir itu tidak punya ayah, tuduhan bahwa dia orang tuanya berbuat zina. Siapa yang membersihkan? Halo? Siapa yang membersihkan nama Nabi Isa dan Siti Maryam? Hanya agama Islam, gitu kan? Yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu utusan Allah dan Maryam itu adalah perempuan suci. Bahkan terakhir Nabi Isa itu dikejar-kejar untuk dibunuh, gitu. Ketika zaman Nabi Muhammad, orang Yahudi juga bertingkah. Saat Nabi Muhammad berada di Madinah, orang Yahudi sudah dilakukan perjanjian. Tidak boleh saling serang dan segala macam. Tapi dia akan bersekongkol. Dengan siapa bersekongkol? Bersekongkol dengan kafir Quraisy, bersekongkol dengan orang munafik untuk menyerang Nabi Muhammad. Nah, begitu kan? Jadi kalau di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang namanya orang Yahudi itu membuat kerusakan, dapatlah kita lihat seperti sekarang ini. Kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Bagaimana kita bersikap? Nah, ini kan sikap kita memang kita jelas bahwa kita sebagai prinsip sebuah negara tidak menginginkan sebuah penjajahan. Karena orang harus diberikan semuanya kebebasan untuk menentukan nasibnya. Ya, kita di Indonesia bersyukurlah bahwa kita tidak terjadi konflik perang. Tidak terjadi soal isu-isu agama. Karena agama di Indonesia meskipun banyak, kita adem ayem. Kenapa kita adem ayem? Karena kita menghormati perbedaan. Sementara di sana saja alirannya satu bisa bentrok, di sini aliran bermacam-macam tidak bentrok. Mestinya mereka juga punya nalar melihat bagaimana adem ayemnya orang Indonesia itu memeluk agama. Kita tidak melihat Indonesia perang gara-gara antara Muhammadiyah dengan NU berbeda hari Lebaran. NU Lebaran hari ini, Muhammadiyah Lebaran hari ini, nanti NU Lebarannya besok.
tidak ribut. Kenapa? Nah, ini kan kita menghargai perbedaan. Apa itu perbedaan? Nah, perbedaan ini kan sebuah keindahan. Indonesia itu menganggap bahwa perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Nah, kalau itu merupakan sebuah keindahan, kita berbeda-beda dengan satu yang lain itu merupakan rahmat. Kak, baterainya kurang, Kak. Kak, Ipa, Kak. Mohon maaf teman-teman, beliau akan segera kembali. Mungkin 5 menit lagi. Maaf tadi ada gangguan. Maklum jaraknya jauh ya. Saya ini agak apa namanya sedikit bermasalah menyangkut dengan teknologi ini. Maklumlah umurnya sudah memang terlalu sudah umur 63, seumur Nabi. Ya kalau ukur umur Nabi, usia saya tidak lama lagi gitu kan. Tapi harapannya masih panjang, mau hidup 1000 tahun lagi kata Hairil Anwar. Amin, amin. Sampai di mana tadi saya lupa tadi apa yang mau dibicarakan gitu kan? Sampai di Indonesia yang sangat menghargai perbedaan karena Indonesia menganggap bahwa perbedaan adalah sebuah keindahan. Ya, memang itulah indahnya Indonesia. Indahnya Indonesia itu karena kita diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, kita tetap sama. Seperti kalian juga selamat datang Pak Maulana Yusuf. Pak Dr. Maulana Yusuf. Sore hari ini bergabung kita. Jadi dalam hal perbedaan ini kita tidak saling mengklaim bahwa yang kita perbesarkan itu adalah persamaannya. Yang kita perkecil itu adalah perbedaan. Kenapa kita harus memperbesarkan perbedaan kalau itu tidak menguntungkan? Maka di Indonesia seperti yang kita lihat, masjid berdekatan, sholat tarawihnya berbeda, gitu kan? Lalu kita melihat masjid berdekatan, ada gereja, ada masjid berdekatan dengan kelenteng, gitu kan? Kan kita tidak saling serang, bahkan saling memberikan bantuan antara satu dengan yang lain. Andai kata wataknya orang Arab itu seperti orang Indonesia, Palestina itu sudah lama selesai merdekanya. Andai kata Palestina itu dekat dengan Indonesia, itu sudah selesai urusannya. Tapi karena kita ini jauh, berjarak sangat jauh, maka kita hanya bisa memberikan bantuan berupa bantuan material. Tapi kita tidak bisa melakukan bantuan bentuk fisik. Indonesia ini kan
Kalau diceritakan soal perang, pakarnya di dunia ini. Pakar tentang perang. Jadi kalau soal perang, orang luar tidak perlu ngajarin orang Indonesia soal perang. Mau perang bagaimanapun orang Indonesia punya keahlian tentang itu. Nah, dalam sisi-sisi agama ini kan menciptakan perdamaian. Di mana-mana tentang agama itu adalah tujuannya adalah untuk damai. Jadi kalau orang beragama tidak damai, nah itu ada masalah. Kenapa dia beragama tapi dia tidak damai? Di mana-mana tentang agama itu adalah untuk menciptakan sebuah perdamaian. Saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Nah, agama itu mengajarkan kepada kita untuk berbuat yang terbaik. Maka orang Islam itu disebut ke nama Quran adalah kuntum khairu ummah. Kamu itu adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi orang-orang beragama itu kan mencegah perbuatan yang keji dan menyuruh perbuatan yang ma'ruf. Kita juga di Indonesia kan bertemu juga dengan masalah seperti itu. Dia beragama, tokoh agama, malah memprovokator soal agama. Ini masalah. Dia beragama, pakar bidang agama, tapi tidak damai. Nah, ini ada masalah. Nah, masalahnya itu apa? Nah, ini di mana-mana kan masalah. Saya hanya melihat bahwa masalah itu hanya satu, karena terlalu tadi saya katakan hubud dunia, terlalu mencintai urusan dunia. Nah, kalau itu yang menjadi masalahnya, meskipun dia tokoh agama, tapi sudah menyangkut dengan kepentingan, ini masalah, gitu kan? Nah, kebalikannya itu orang berbuat dosa. Orang akan berbuat dosa meskipun dia tokoh agama, tapi dia berbuat dosa. Nah, dosa ini kan bukan bahasa Arab. Dosa ini adalah bahasa Sanskerta yang artinya adalah kesusahan atau kesulitan. Jadi setiap orang yang berbuat dosa itu adalah menyulitkan dan menyusahkan. Jadi apapun bentuknya, sekecil apapun, kalau kita membuat kesalahan, maka yang akan muncul kepada kita adalah satu kesulitan dan kesusahan. Kan di dalam Al-Quran itu definisi dosa itu kan macam-macam. Kadang disebut istilah zambun. Ada disebut khotok. Ada disebut jarmun. Ada disebut fahsya. Ada disebut ismun. Jadi kan gitu. Jadi kalau misalnya menyangkut dengan dosa itu macam-macam. Kadang-kadang Allah menyebutnya khata', kesalahan. Kesalahan ini ada pilihan, orang berbuat sengaja atau tidak sengaja. Kalau dalam bentuk zambun itu biasanya dosa yang telah lalu dikerjakan orang. Kita kan kadang-kadang diwariskan dosa yang telah lalu. Ini masalah juga. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini dosanya yang telah lalu itu. Nah, yang orang berbuat dosa yang seperti sekarang ini yang sering itu adalah dalam bentuk dosa ismun. Kenapa berbuat dosa dianggap ada manfaat? Kalau kita katakan bahwa dosa itu kesulitan, saya ambil contoh saja ya, contoh sederhana. Contohnya itu begini, ada tetangga kita misalnya dia buka warung, jualan barang-barang keperluan sehari-hari. Orang warung ini kan biasanya memiliki pelayanan, seringkali menebar senyum kepada pelanggan, baik orang lain maupun tetangga dekat rumah. Ketika tetangganya ini belanja bawa istrinya,
orang tokoh ini kan memberikan menebar senyum kepada orang lain. Suaminya curiga, jangan-jangan senyum ini ada senyum di balik yang tersurat, ada yang tersirat, gitu ya. Maka apa kata suaminya? Tidak usah lagi berbelanja di toko itu, karena saya menduga-duga bahwa dia menaruh hati kepada kamu. Maka dugaan-dugaan itu namanya buruk sangka. Dan itu belum tentu benar. Satu ketika lampu mati. Tengah malam hujan. Dan dia tidak punya penerangan kecuali harus beli lilin. Karena dia ini sudah buruk sangka dengan tetangganya tidak boleh belanja di toko itu, kan dia terpaksa mencari lilin ke toko lain. Jarak dari rumahnya ke toko lain itu sangat jauh. Karena perbuatan buruk sangkanya itu kan menyusahkan dia sendiri. Coba kalau dia tidak buruk sangka, beli lilin dengan tetangga sebelah, sudah cukup urusannya selesai, tidak kena hujan. Jadi apapun bentuknya dosa itu, maka akan menambahkan kesusahan. Nah, kesusahan-kesusahan itu per hari ini yang kita lihat itu adalah bagaimana dosa-dosa kita sendiri atau dosa-dosa orang lain yang terjadi di hadapan mata kita, apalagi seperti kalian yang di Yordania itu sangat melihat secara langsung bagaimana kemanusiaan orang diperlakukan dengan tidak wajar, dan memang itu yang dikehendaki oleh mereka supaya mereka itu dalam keadaan susah terus-menerus, dan kita yang melihat juga nanti diminta Tuhan untuk bertanggung jawab dan berdosa. Ya seperti kami di Jambi dengan Pak Maulana segala macam itu, kalau datang-datang saya dapat selendang orang Palestina ini memberikan sumbangan, hanya mengirim nasi kotak, hanya mengirim donatur segala macam, hanya itu yang bisa kami lakukan. Seminar-seminar segala macam, mahasiswa-mahasiswa turun ke jalan di lampu-lampu merah, menggalang dana segala macam, hanya itu yang bisa. Jadi kalau untuk mencari titik temu itu memang agak susah untuk ketemunya, karena tadi yang seperti saya katakan pada awal tadi, bahwa pertama itu menyangkut dengan orang Yahudi ini menganggap bahwa daerah itu adalah miliknya. Yang kedua, dia didukung oleh orang-orang Amerika. Yang ketiga, bersepakat orang Arab untuk tidak sepakat. Jadi kalau ingin menyetop itu sederhana saja, model Arab Saudi itu 2 bulan saja dia tidak mensuplai minyak ke Amerika, bangkrut itu. Cuman mereka bersepakat untuk tidak sepakat. Nah, ini adalah sekedar barangkali untuk apa namanya ini, pengantar dialog kepada kita sekalian. Nanti boleh jadi kita sharing, berbagi pengalaman. Baik ada Pak Dr. Maulana Yusuf yang sudah nunggu di sana, minta pendapatnya juga, karena ini adalah memberikan cikal bakal kepada kalian sekalian untuk menambah wawasan. Ya, dalam hal menambah wawasan ini, kalau Al-Quran mengajarkan kita harus menggunakan penalaran atau intizar. Ya, nalar yang kita gunakan itu adalah untuk melihat sambil memperhatikan atau mengamati. Kalau kita melihat sambil memperhatikan dan mengamati apa yang kita kerjakan hari ini, untuk ke depannya kita akan merubah. Kenapa? Orang itu berubah berdasarkan dari kesalahan masa lalu. Jadi, kesalahan masa lalu itu adalah sebagai pelajaran. Karena itu sebuah pengalaman disebut dalam sumber ilmu pengetahuan. Barangkali untuk sementara, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Andes Haji Muhsin Ruslan, MA, yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa informatif dan lebih membuat kita melek dengan konflik Palestina-Israel. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan untuk para hadirin yang ingin bertanya. Pada sesi ini hanya akan ada 3 penanya terlebih dahulu. Jika waktunya cukup, maka akan kami lanjutkan ke sesi kedua. Kepada 3 orang penanya, saya persilakan langsung bisa angkat tangan
memperkenalkan diri dan memulai untuk bertanya. Atau mungkin pertanyaan dimulai dari saya, Silakan. karena jujur konflik ini sangat tersebar luas ya. Jadi sering kita dengar untuk beberapa bulan belakangan. Izin bertanya, Ustadz, apakah ikut webinar-webinar seperti ini adalah salah satu bentuk jihad kita? Kalau memang iya, padahal kita kan nggak melakukan apa-apa, kita hanya mengikuti webinar, kita hanya mendengar dan tahu saja. Apakah ini termasuk ke dalam jihad kah atau tidak? Seperti itu pertanyaan saya. Sekecil apapun perbuatan kita menyumbang itu bukan hanya bentuk materi, tapi bentuk pemikiran dan usaha untuk menciptakan perdamaian, dicatat Allah bahwa itu sebuah nilai kebaikan. Kita akan mewariskan ilmu pengetahuan itu kepada orang berikutnya berdasarkan pemikiran, berupa tulisan, berupa kegiatan. Saya masih dalam hal, misalnya kita contoh Malaysia begini, dia sangat mengagumi Profesor Dr. Buya Hamka karena tafsir Azharnya itu. Tulisan Buya Hamka itu 30 tahun yang lalu, gitu kan? Maka masih dipegang orang sana itu dan menjadi pedoman, gitu kan? Jadi kalau kita per hari ini tidak berbuat apa-apa, tidak menelurkan pemikiran, tidak melakukan kegiatan, yang orang akan datang nanti tidak ada kenangannya untuk kita. Maka sekecil apapun perbuatan kita itu dilihat, didengar, dan diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau kita melihat dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati itu karena akan menguji di antara kamu siapa yang paling baik amalnya, kualitas amalnya, mutu amal. Jadi kalau mutu amal yang dikerjakan itu yang akan memberi penilaian itu kapan? Yang akan datang, bukan kita sekarang, itu ya. Jadi jangan diberhentikan yang seperti ini, maka diteruskan kontribusi kita terhadap pemikiran untuk orang yang berikutnya, gitu ya. Oke. Baik, terima kasih jawabannya, Ustaz. Berlanjut ke penanya kedua kepada saudara Khairul Umam, kami persilahkan. Mohon maaf, Kak, mikrofonnya belum ya. Baik. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Khairul Umam, izin bertanya. Mengapa negara-negara Arab seolah tidak bisa berkutik di hadapan Israel begitu? Sebagai contoh, pada tahun lalu, di mana KTT, OKI, dan Liga Arab digelar, Iran sebagai salah satu anggota mengajukan proposal untuk sama-sama mengembargo minyak kepada Israel, mengajak negara-negara Arab, terutama negara-negara Teluk, untuk mengembargo minyak Israel. Tapi oleh mayoritas negara-negara Arab itu ditolak, seperti Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan sebagainya. Justru menolak untuk mengembargo minyak ke Israel. Ini kan menimbulkan tanya, apakah sekuat itu dan setidak berkutik itu negara-negara Arab ini di hadapan Israel? Demikian, Pak. Terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Arab itu kan wataknya bersepakat untuk tidak sepakat. Nah, itu kan. Sebenarnya kalau dia proposal Iran itu disetujui oleh Liga Arab, selesai urusan.
tuntas itu. 2 bulan saja dia embargo minyak ke sana itu, sudah gelap semua mereka, gitu kan. Tapi karena mereka tidak sepakat, yang namanya Arab ini kan seringkali dalam artian ingin nafsi-nafsi. Apa nafsi-nafsi itu? Urusan kawan terserahlah gitu kan. Tidak peduli dengan orang lain. Soal kecurangan, oh jangan ditanya lagi. Kita lihat sajalah dia melegalkan kecurangan dalam hal apa saja, sampai ke dalam hal olahraga saja dia bisa curang gitu kan. Anda lihat Indonesia tadi 2 hari yang lalu menang lawan Arab Saudi. Komentar mereka bahwa wasit disogok gitu kan. Itu pun jadi nilai jelek. Sementara dia sendiri ketika kita melawan Bahrain dalam olahraga, dia curang. Itu kan? Dan biasa bagi mereka itu soal kecurangan itu, tidak peduli. Sudah curang, giliran dia harus datang ke Indonesia, Bahrain main ke Indonesia, diminta pula untuk di negara netral supaya dianggap tidak aman. Nah kan? Aneh gitu kan? Nah, jadi begitulah. Jadi seperti apa yang disahkan Khairul Umam tadi menyangkut dengan kenapa itu bisa terjadi, karena orang Arab itu bersepakat untuk tidak sepakat. Kenapa? Kepentingan masing-masing. Ketika kepentingan masing-masing, yang ditakuti orang itu di sana itu kan cuma Iran dulu dengan Irak. Irak dengan Iran. Irak sudah dihancur leburkan, tinggal Iran sendiri. Nah, kan Iran kan kokoh dia mempertahankan bahwa harus diperjuangkan. Siapa di antara negara Arab yang berani menyerang Israel dari jauh pakai rudal itu? Hanya Iran. Arab Saudi dekat, Yordan dekat. Lebih-lebih Mesir. Berdempetan gitu kan. Jangankan orang untuk menyuplai senjata, mau lewat saja di tempat dia saja tidak boleh. Gitu kan? Kan aneh. Jadi begitulah keadaannya itu menyangkut dengan saya katakan dari awal memang mencintai dunia, takut kehilangan segala macam, dan mereka bersepakat untuk tidak sepakat. Itulah saya katakan bahwa kalau andai kata Palestina itu dekat dengan Indonesia, oh selesai. Orang Indonesia ini banyak yang daftar, sedangkan sekarang saja banyak yang daftar, hanya tempat itu saja yang tidak diizinkan. Gitu. Kalau tidak sudah berangkat. Begitu semangatnya orang Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita seperti di Palestina. Jadi kalau Anda ingin tadi pesan saya tadi menyangkut dengan mendengarkan lagu Roma Irama, nanti diputar. Dengarkan lagu judulnya Bersatulah gitu. Anda akan mendengar bacaan. Demikian Khairul Umam. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz. Kemudian pertanyaan terakhir mungkin ya dari Saudara Imad Hibatullah. Kepada Saudara Imad, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Yang ingin saya langsung saja perkenalkan, nama saya Imad Hibatullah, mahasiswa Yarmouk University. Pertanyaannya adalah kita hidup di negara yang multikultural. Apakah memungkinkan keadaan Indonesia saat ini akan berubah seperti Timur Tengah yang menjadi banyak sekali terjadi konflik ketika Indonesia salah satu memiliki cadangan nikel terbanyak, yang mana kebutuhan dunia kan akan beralih dari minyak ke listrik. Apakah memungkinkan juga Indonesia akan seperti Timur Tengah yang di situ banyak bercampurnya kepentingan negara-negara Barat dan Amerika? Artinya bagaimana cara menjaga konsistensi perdamaiannya yang ada di Indonesia? Mungkin itu saja. Indonesia ini kan ada istilah NKRI harga mati, gitu ya. NKRI harga mati. Jadi kita di Indonesia ini, khususnya Indonesia itu, kalau sudah menyangkut dengan nama Indonesia itu, tidak peduli etnis apa saja, dia akan bahu-membahu untuk membela
mau suku Med, Batak, mau Jawa, mau Ambon, mau apa saja, mau suku apa saja, semua kita akan serentak untuk membela negara. Jadi kenapa itu bisa demikian? Karena kita memang dirajut dari awal. Dari awal pembentukan negara itu sudah dilihat bahwa kita memang beragam tapi tetap bersatu. Bila disebut namanya Indonesia, kita sudah merasa sama-sama satu sedarah gitu kan. Kalian juga merasakan kalau misalnya pergi ke tempat, misalnya ke tempat negara lain, lalu mendengar orang berbahasa Indonesia, lalu Anda secara spontan akan mendatanginya dia untuk bertanya dari mana daerah, dari mana asal, dan seringkali kita sering tolong menolong dan saling bantu-membantu. Bukan kita cuek dengan orang lain. Jadi kalau negara luar ingin mencaplok Indonesia, mengadu domba, mengantarkan tentaranya seperti di Timur Tengah segala macam, dia akan menciptakan, membuat kuburannya sendiri di Indonesia. Orang Indonesia berpengalaman perang, jangan khawatir itu. Nah, cuman bagaimana mungkin sekarang ini dia akan menjatuhkan Indonesia itu dari sisi ekonomi. Sekarang kan presiden kita tegas. Fisiknya memang masih kuat walaupun sudah tua, tapi kuat. Semangatnya tinggi. Anda bayangkan, orang luar saja, itu iPhone yang seri 16 itu dilarang masuk ke Indonesia. Sudah ketar-ketir mereka. Indonesia punya kekuatan ekonomi. Oh, minyak, dia akan embargo. Indonesia akan menciptakan minyak sawit 100% untuk biodiesel dan minyak kendaraan gitu kan. Jadi Indonesia tidak akan bergantung dengan negara lain karena dia memiliki cadangan kekayaan alam. Nah, maka kata Tayyip Erdogan, Indonesia itu bukannya negara tapi sepotong surga. Jadi itu nikmatnya orang tinggal di Indonesia. Maka berbondong-bondong orang datang ke Indonesia ini untuk tinggal di Indonesia karena pertama alamnya indah, makanannya enak-enak, harganya murah, orangnya ramah-ramah. Nah, itu daya tarik tersendiri. Jadi adik Khairul Umam tadi ya, kalau tidak salah ya. Apa tadi namanya? Itu jangan ya. Jangan khawatir bahwa Indonesia ini akan terpecah belah. Kita kan merajutnya bahwa perbedaan itu sebuah keindahan. Ya memang begitulah dalam ilmu filsafat itu kan, indah itu bersatunya berbagai perbedaan. Anda lihat kalau warna itu sama, putih semua, tidak indah, tapi bercampur ada merah, ada kuning, segala macam. Karena ditata di sedemikian rupa, yang berbeda-beda itulah menjadi nampak sebuah keindahan. Maka kita menyadari sepenuhnya bahwa perbedaan Indonesia, suku bangsa bermacam-macam itu, bahwa itu merupakan sebuah keindahan, saling mengisi antara satu dengan yang lain. Maka tidak boleh kita mengklaim bahwa kita yang paling bagus, kita yang paling hebat, yang kita paling unggul. Tidak, kita saling isi-mengisi. Orang Sumatera bekerja di daerah lain, orang Jawa bekerja di Sumatera, di mana-mana, menyatu, yang jadi pemimpin daerah. Karena itu maka kelebihan orang lain itulah yang dibawa ke tempat kita, maka kita menjadi sebuah keindahan. Gitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa kita akan terpecah belah gara-gara mungkin diadu domba oleh orang luar. Orang luar tuh, orang Eropa sudah merasakan bagaimana pahitnya kalau tidak berperang dengan orang Indonesia. Begitu semangat, gitu ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Saudara Imad Hibatullah atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang berdomisili di Indonesia. Atau mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan. Boleh. Boleh dari MC kita pada webinar kali ini. Kepada Saudari Hilya Nafisa, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menanyakan tentang apa yang dapat dilakukan oleh komunitas agama internasional
untuk mendukung inisiatif perdamaian di Palestina dan Israel tanpa memburukan ketegangan yang ada, Pak? Jadi apa yang dilakukan oleh Oleh komunitas agama internasional. agama? Ya, kita lihat saja agama per hari ini terbesar adalah Kristen. Ya, agama Kristen. Agama Kristen termasuk agama yang mayoritas dianut oleh sebagian besar penduduk dunia. Kemudian di bawahnya ada Islam, itu kan? Meskipun agama tertua sebelumnya itu bermacam-macam agama. Kita mengandalkan Paus Paulus misalnya. Itu Netanyahu bukan tidak digubris, mungkin dilihatnya saja tidak. Begitulah wataknya orang-orang Israel itu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa dari sisi agama kita akan masuk kepada mereka, dia mengatakan bahwa Al-Quran saja mengatakan kami punya kelebihan dari kalian. Orang Kristen datang ke sana itu, kalian ingin mengatakan bahwa Kristen terhebat, Tuhan kalian saja kami bunuh, gitu kan? Jadi sisi agama, Nabi Isa saja dia kejar-kejar, gitu kan? Nabi Musa saja dia tipu-tipu, gitu kan? Jadi agama itu sendiri, kalau memang benar-benar agama tauhid, agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka rabi-rabi Yahudi itu kan tidak suka dengan Zionis. Nah, yang masalah sekarang ini kan yang berkuasa itu adalah Zionisnya, bukan Yahudinya, bukan agama Yahudinya. Kan Netanyahu itu sendiri didemo oleh masyarakatnya. Kenapa? Karena agama tidak menjadi perhatian bagi mereka. Yang penting adalah kekuasaan. Jadi apapun bentuknya agama yang kita sampaikan kepada mereka, proposal segala macam, itu sudah dilakukan, baik dari tekanan masalah agama, dari masalah ekonomi, dari segala militer. Mereka itu kan memang keras kepala. Dari dulu bahwa memang mereka itu adalah keras kepala. Dan dia tidak mau tunduk kepada orang lain karena dia menganggap memiliki kelebihan. Dari mana letak kelebihannya itu? Dari sisi ekonomi yang dia gunakan. Bank itu saja pertama kali yang menciptakan orang Yahudi. Dan dia memiliki keuangan yang cukup besar. Maka memboikot pertama kali adalah orang melakukan boikot ekonomi, tidak membelikan barang-barang yang diproduksi oleh Yahudi atau yang terdeteksi bahwa itu ada kaitannya dengan Yahudi. Gitu kan? Itu juga tidak berpengaruh. Kenapa? Kita hari-hari makai produk dari Yahudi. Jadi sisi agama, sehebat apapun kita nyampaikan kepada agama kepada mereka, meskipun Islam ini adalah agama juga yang terbesar, maka ada ide pemikiran itu kembali kepada khilafah. Cuman itu kan tidak mungkin. Kenapa khilafah? Karena khilafah itu adalah satu komando dari orang Islam. Apa khilafah yang terakhir itu? Ya Turki Utsmani, robohnya Turki Utsmani itulah baru masuknya Israel itu ke dalam tanah Palestina. Selama khilafah itu masih ada, itu kan tidak ada akan berani orang Israel untuk berbuat macam-macam. Nah, untuk membuat khilafah itu tidak mungkin. Nah, untuk menyatukan itu karena mereka sudah punya kepentingan masing-masing. Dulu di bawah komando satu khilafah itu bisa menaklukkan Spanyol, Afrika, sampai ke Asia segala macam gitu. Nah, jadi sisi isu agama, sehebat apapun kita berikan proposal tentang agama, bagi Israel itu tidak ada artinya sama sekali. Kecuali memang dia mengajak orang itu untuk perang. Demikian. Terima kasih kepada Saudari Hilya Nafisa atas pertanyaannya. Baiklah para hadirin sekalian, yang dapat kita simpulkan dari di sesi diskusi hari ini adalah bahwa penyebab perang antara Palestina dan Israel bukanlah tentang agama. Walaupun nyatanya terdapat tiga agama mayoritas di sana. Tapi peperangan ini adalah karena perebutan wilayah antara Palestina dan Israel. Terdapat tiga hal yang paling krusial di sini, yaitu yang pertama, orang Israel menganggap bahwa tanah itu miliknya. Yang kedua, Israel
didukung oleh Amerika, dan yang terakhir adalah Arab Saudi bersepakat untuk tidak bersepakat karena Arab Saudi menganggap bahwa hal itu adalah bukan urusan mereka. Di sisi lain, bersyukurlah kita yang berada di Iya. Indonesia, karena Indonesia yang saling Oh, iya. menghargai perbedaan, karena kita memiliki falsafah Pancasila dan diatur di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Hmm. Alhamdulillah telah selesai webinar kita pada hari ini. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk kita semua, terutama kepada Dr. Andes Haji Muhsin Ruslan, MA, yang telah berbagi informasi dan ilmu kepada kita semua. Saya Lintang Emilia, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya Waalaikumsalam. acara akan saya ambil alih kembali. Terima kasih untuk Saudari Lintang atas panduannya. Juga terima kasih banyak untuk Bapak Muhsin Ruslan atas materi yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama dan penyerahan sertifikat. Untuk para peserta, mundur dikit lagi. Kameranya diaktifkan. Karena kita akan melakukan foto bersama. Silakan Oke. teman-teman dihidupkan kameranya. Baik, Baik. saya mulai dari slide pertama ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Baik, untuk yang slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Ya, sudah. Oke. Operator dilakukan penyerahan sertifikatnya untuk pemateri kita. Oh ya, baik. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin bisa foto bersama sekali lagi. Sama lagi sekali bersama sertifikat. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah. Untuk teman-teman yang belum mengisi absen, bisa diharapkan mengisi absennya di room chat. Baiklah, berakhirnya acara kita hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah untuk menutup acara. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tutup. Oke. Terima kasih Ustaz. Sama-sama kembali. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir juga. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Bye-bye Bang Zaki. Arman, kampus man. Kok gua? Lu kelas man, ngapain lu? Bolos terus man nih. Iya Del, Del. Lu gak kelas Del.
Enggak dong, libur bro. Sama bodoh. Bang Zaki?